Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adityana dengan NIM 13052200062. Saya Fatur Hermawan dengan NIM 130522313. Dan saya Salafina Fisal Sunatus Zahwa dengan NIM 1305220029. Kami akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah analisis kompleksitas algoritma. Kami menggunakan skema 1, yaitu membuat algoritma untuk menyelesaikan masalah yang sederhana. Di sini kami membuat algoritma untuk menjumlahkan bilangan-bilangan yang berada di dalam suatu array yang telah dikuadratkan. Di sini terdefinisi sum exp2. Jika n-nya sama dengan 0, dia akan mereturn bilangan array ke n atau bilangan array ke 0 yang telah dikuadratkan. Jika n di atas 0, maka akan return sum xp2n-1 ditambah bilangan array ke n yang telah dikuadratkan. Masuk ke pembuktian, di bagian claim, sum xp2n return bilangan array ke 0 pangkat 2 ditambah bilangan array ke 1 pangkat 2 sampai ditambah bilangan array ke n pangkat 2. Untuk correctness of proof, dengan menggunakan induksi matematika di langkah basis, untuk n sama dengan 0, sum xp20 akan mereturn bilangan array ke 0 pangkat 2. Dan untuk n sama dengan 1, sum xp21 akan mereturn sum xp20 ditambah bilangan array ke 1 pangkat 2 sama dengan bilangan array ke 0 pangkat 2 ditambah bilangan array ke 1 pangkat 2. Untuk n sama dengan n sama dengan 0 dan n sama dengan 1 sudah benar, sudah sesuai dengan klaim. Lalu masuk ke langkah induksi. Dengan mengasumsikan 0 lebih kecil dari k lebih kecil dari n benar, maka akan didapatkan sum exp2k akan mereturn bilangan array ke 0 pangkat 2 ditambah bilangan array ke 1 pangkat 2 sampai ditambah bilangan array ke k pangkat 2. Maka akan dibuktikan untuk k sama dengan n, sum exp2n return bilangan array ke 0 pangkat 2 ditambah bilangan array ke 1 pangkat 2 sampai ditambah bilangan array ke n pangkat 2. Dengan sum xp2n return sum xp2n min 1 ditambah bilangan array ke n pangkat 2 akan mereturn bilangan array ke 0 pangkat 2 ditambah bilangan array ke 1 pangkat 2 sampai bilangan array ke n min 1 pangkat 2 ditambah bilangan array ke n pangkat 2. Dan return bilangan array ke 0 pangkat 2 ditambah bilangan array ke 1 pangkat 2 sampai ditambah bilangan array ke n pangkat 2 yang merupakan sesuai dengan klaim di awal, maka algoritma terbukti benar. Lalu selanjutnya untuk kompleksitas waktu. Tn akan bernilai 1 jika n sama dengan 0 dan Tn akan bernilai 1 ditambah Tn min 1. Nah, satu ini didapatkan dari jumlah basic operation yang ada di Tn, yang ada di fungsi. Untuk cara substitusi, Tn sama dengan 1 ditambah Tn min 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah Tn min 2 sama dengan 2 ditambah Tn min 2 sama dengan 3 ditambah Tn min 3 dan seterusnya sampai n ditambah Tn min n sama dengan n tambah Tn0 sama dengan n plus 1. Untuk kompleksitas waktunya didapatkan Tn sama dengan n plus 1 anggota big of n, lalu Tn sama dengan n plus 1 anggota big omega n, dan Tn sama dengan n plus 1 anggota big theta n. Untuk pembuktian secara formalnya, untuk big of gn, big of n, Tn kurang dari cgn untuk semua n lebih besar dari n0. Di sini contohnya adalah n plus 1 kurang dari n ditambah n kurang dari 2n untuk semua n lebih besar sama dengan 1 dan didapatkan c sama dengan 2, n0 sama dengan 1. Nah, lalu untuk big omega n dilakukan dengan Tn lebih besar sama dengan cgn untuk semua n lebih besar sama dengan n0 dengan contohnya n plus 1 lebih besar dari n untuk semua n lebih besar sama dengan 0, lalu didapatkan c sama dengan 1 dan n0 sama dengan 0. Lalu untuk big theta n dilakukan c2gn kurang dari sama dengan tn kurang dari sama dengan c1gn untuk semua n lebih besar sama dengan n0. Dengan contoh n kurang dari sama dengan 2n kurang dari sama dengan n plus 1 untuk semua n lebih besar sama dengan 1.
Nah, selanjutnya untuk base case-nya didapatkan jika n sama dengan 0 dengan Tn sama dengan 1, lalu worst case-nya didapatkan jika n sama dengan infinite, dan untuk average-nya didapatkan jika n di antara 0 dan infinite. Selanjutnya analisis dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri merupakan grafik untuk n sama dengan 100. Dengan garis berwarna merah adalah grafik big O, grafik berwarna biru untuk Tn, dan grafik berwarna kuning untuk big omega. Mengapa untuk Tn dan big omega berdekatan? Karena untuk Tn fungsinya adalah n plus 1 dan big omega fungsinya adalah n. Selanjutnya di sebelah kanan untuk fungsi waktu n sama dengan 400, di sebelah kiri untuk n sama dengan 400 dan di sebelah kanan untuk n sama dengan 800. Sehingga dapat disimpulkan bahwa algoritma yang kami buat mengenai menambahkan bilangan kuadrat yang ada di dalam list untuk worst case-nya terjadi jika n sama dengan infinite, untuk best case terjadi jika n sama dengan 0, dan untuk average case terjadi jika n berada di antara 0 dan infinite. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.